Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Alfarizi dari Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Materi yang pertama yaitu pendahuluan technopreneurship. Menurut Posadas 2007, mendefinisikan istilah technopreneurship dalam cakupan yang lebih luas, yaitu sebagai wirausaha di bidang teknologi yang mencakup teknologi semikonduktor sampai ke aksesoris komputer pribadi. Technopreneurship mengacu pada pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan wirausaha. Untuk materi yang kedua yaitu technopreneurship di era digital. Technopreneurship adalah mereka yang mendasarkan keentrepreneurannya berdasarkan keahlian berbasis teknologi sebagai unsur utama pengembangan produknya. Penggunaan teknologi informasi adalah pemakaian internet untuk memasarkan produk mereka seperti dalam perdagangan online atau e-commerce, pemanfaatan perangkat lunak khusus untuk memotong biaya produksi, atau pemanfaatan teknologi Web 2.0 sebagai sarana iklan untuk wirausaha. Untuk materi yang ketiga yaitu memulai bisnis dan peluang usaha. Adapun tahapan dalam memulai suatu usaha baru, yaitu yang pertama ada ide, yang kedua sumber daya, mencakup dana maupun sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu objek bisnis atau potensi pasar. Dan yang terakhir, memperhatikan peluang pasar sebelum produk dipasarkan. Macam-macam bisnis. Yang pertama, merintis usaha baru atau starting. Yang kedua, membeli perusahaan orang lain atau buying. Yang ketiga, kerjasama manajemen atau franchising. Bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama, perusahaan perorangan atau solopreneurship. Yang kedua, persekutuan atau partnership. Yang ketiga, perseroan atau corporation. Dan yang terakhir, firma. Untuk materi yang keempat yaitu cara mendirikan suatu usaha. Cara memulai suatu usaha baru atau memulai suatu bisnis diawali dengan mendirikan suatu usaha baru. Yang kedua, membeli suatu perusahaan. Yang ketiga, franchising. Dan yang keempat, mengembangkan usaha yang sudah ada. Penyebab kegagalan suatu usaha ataupun usaha yang kurang berhasil yaitu data atau informasi yang tidak lengkap. Kemudian salah perhitungan. Yang ketiga, pelaksanaan pekerjaan yang salah. Dan yang keempat, kondisi lingkungan. Dan yang kelima, unsur yang disengaja. Untuk materi yang kelima yaitu menilai kebutuhan, posisi, dan pengembangan suatu usaha. Pengertian kebutuhan usaha. Hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan beroperasi. Macam-macam biaya kebutuhan usaha. Yang pertama, biaya pra-investasi. Yang kedua, pembelian aktiva tetap. Yang ketiga, biaya operasional. Materi yang keenam yaitu pembiayaan usaha. Pengertian pembiayaan usaha yaitu mengumpulkan uang untuk memulai suatu bisnis atau usaha baru selalu menjadi tantangan bagi para wirausahawan. Pengertian modal. Modal adalah sesuatu yang diperlukan untuk membiayai operasi perusahaan dari berdirinya sampai beroperasi. Prinsip membangun suatu bisnis atau usaha baru yaitu ada konsep kualitas. Yang kedua, proses. Yang ketiga, strategi dan konsep manajemen. Dan yang terakhir, konsep marketing. Untuk materi yang ketujuh yaitu pengembangan produk atau jasa. Yang pertama yaitu pengenalan pasar atau market introduction. Yang kedua, penjualan industri tumbuh secara pesat. Yang ketiga, kematangan pasar atau sering disebut dengan market maturity. Dan yang terakhir, penurunan penjualan atau sales decline. Adapun materi yang ke-8 yaitu the marketing concept and marketing mix. Proses marketing yang harus dilakukan yaitu yang pertama, proses analisis peluang pemasaran atau yang sering disebut SWOT.
Yang kedua, proses peneliti dan memilih pasar atau sasarannya, yaitu segmentasi dan menentukan target pasar sasarannya atau targeting. Yang ketiga, merancang strategi pemasaran, segmentation, targeting, positioning, brand and differentiation. Yang keempat, merancang program komunikasi pemasaran. Dan yang terakhir, mengorganisasi dan melaksanakan usaha pemasarannya. Materi yang ke-9 yaitu business plan. Merancang business plan ada pun beberapa faktor. Yang pertama, rencanakan bisnis Anda dengan baik. Kemudian, di dalam merencanakan suatu bisnis atau usaha baru, setiap pengusaha sebaiknya menulis rencana bisnis atau yang disebut dengan business plan. Selanjutnya yaitu business plan yang baik mengandung informasi yang diperlukan pihak terkait sehubungan dengan kepentingan bisnisnya dalam rangka mengambil sebuah keputusan strategis. Stakeholder dalam business plan. Yang pertama, pihak intern perusahaan seperti manajer, pegawai, dan karyawan yang berwenang. Yang kedua, pihak ekstern perusahaan atau pihak luar. Ada investor dan mitra usaha. Materi selanjutnya yaitu materi nomor 10. Aspek keuangan. Pengertian aspek keuangan yaitu aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Secara keseluruhan penilaian dalam aspek keuangan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, sumber-sumber dana yang akan diperoleh. Yang kedua, kebutuhan biaya investasi. Yang ketiga, estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi. Yang keempat, proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan. Yang kelima, kriteria penilaian investasi. Dan yang terakhir, rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Materi yang ke-11 yaitu jaminan asuransi suatu produk. Jaminan asuransi suatu produk memiliki arti adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan tersebut sebagai imbalan. Fungsi asuransi. Yang pertama, risk transfer. Risk transfer dapat diartikan sebagai mekanisme pengalihan risiko asuransi yang tidak pasti terjadi dan dapat menimbulkan kerugian. Yang kedua, common pool. Common pool melibatkan kontribusi yang dilakukan oleh para anggotanya setelah terjadi suatu kerugian. Saat ini, kontribusi ataupun premi ditetapkan pada saat awal kontrak dalam bentuk premi asuransi. Yang ketiga, equitable premium. Equitable premium adalah menentukan metode yang dapat untuk besaran kontribusi yang adil dan layak dalam bentuk premi yang berdasarkan tingkat risiko dan jenis objek pertanggungjawabannya. Manfaat asuransi yang pertama, menghadirkan rasa aman. Yang kedua, tempat menabung dan investasi. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan suatu usaha. Yang keempat, memberi kepastian. Dan yang kelima, meminimalisasi risiko kerugian. Untuk materi yang ke-12, yaitu karakteristik technopreneurship. Technopreneurship atau technopreneur merupakan pengelolaan suatu usaha menggunakan basis teknologi seperti perusahaan Apple, Twitter, Facebook, Google, dan lain-lain. Untuk mengelola suatu perusahaan dengan baik, maka dibutuhkan pengusaha entrepreneurship yang memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama, keberhasilan meliputi tingkat optimisme. Yang kedua,
mampu bertahan dan selalu fokus. Yang ketiga, kemampuan mengambil resiko dan mengelola resiko. Yang keempat, memiliki keinginan untuk selalu mencari peluang. Yang kelima, dapat membuat keputusan dengan cepat dan tepat. Dan yang terakhir, dapat menumbuhkan strategi bisnis untuk sebuah organisasi. Materi selanjutnya yaitu materi nomor 13. Ada due diligence, diligence checks, and diligence response. Pengertian due diligence yaitu due diligence berasal dari kata due, artinya sesuatu yang terhutang atau merupakan kewajiban moral, dan diligence artinya ketakutan, kegiatan, atau perhatian. Dari pengertian tersebut dapat didefinisikan bahwa pemerkasaan dari segi hukum atau due diligence adalah sebuah mekanisme dari suatu verifikasi yang kompleks terhadap keberadaan suatu subjek hukum berikut aktivitas-aktivitas yang dilakukannya dari sudut pandang hukum yang dilakukan secara objektif dan sistematis yang berdasarkan sistem hukum nasional yang berlaku. Jenis-jenis due diligence. Ada dua jenis due diligence, yaitu yang pertama full due diligence, yang kedua limited due diligence. Untuk full due diligence merupakan jenis ini biasanya diminta apabila suatu perusahaan hendak melakukan emisi efek go public ataupun melakukan akuisisi, merger, and konsolidasi. Yang kedua, pengertian limited due diligence merupakan pemeriksaan hukum secara perorangan yang berkaitan dengan pemberian pinjaman, pemberian lisensi, pengambil alihan aset, atau transaksi tertentu yang berkaitan dengan gaji, pekerjaan, usaha, aset, ataupun kepribadian lainnya. Definisi due diligence text bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran atau informasi aspek hukum mengenai suatu perusahaan, harta kekayaan tertentu atau hubungan hukum tertentu, sehingga hasil due diligence merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan, misalnya investor, dalam mengambil keputusan sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan, seperti akuisisi saham atau harta kekayaan, merger, konsolidasi, emisi efek, ataupun pemberian pinjaman. Kemudian pengertian due diligence response. Pengertian due diligence response merupakan pada dasarnya kunci untuk melakukan mitigasi risiko terhadap suatu aktivitas bisnis yang akan dilakukan suatu perusahaan, baik merger, akuisisi, ataupun transaksi lainnya. Di situ perusahaan bisa melakukan pemeriksaan secara seksama sehingga memperoleh informasi atau fakta material yang bisa menggambarkan kondisi suatu perusahaan target ataupun objek transaksi. Pihak-pihak yang terlibat di dalam due diligence meliputi sebagai berikut. Yang pertama, analisis ekuitas, kemudian broker, dealer, yang ketiga manajer funding, dan yang terakhir investor.